Baca enggak? Bentar, Pak. Dulu, Mas Hasto, lihat sini dulu. Iya, baca emang. Terlalu jauh mungkin bisa kita tarik aja Pak. Apa? Terlalu jauh. Ya. Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Kiri Mas Hasto. Kiri Mas Agalaman dikit. Ya, sehingga semua otentik. Ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya. Perlu dibaca. Ya. Tulisan Ibu Mega aja ya. Jadi ini ada seluruh pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi terus tangan oleh beliau pada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Hutasoe, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi siang hari ini juga. Ya. Terima kasih. Ada nanti kami Oh ya, bisa. siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kami izin konferensi pers. Ya, terima kasih. Teman-teman cukup ya. Ya. Aja sekali Pak. Ada halal bihalal. Tunggu. Tidak acara, ya udah, yakin. Jelasin amicus curiae-nya. Abang dulu jelasin amicus curiae. Bisa enggak begitu pengantar? Saya mulai aja ya. Ya. Ini saya hanya ingin menjelaskan ini amicus. Ini sebetulnya praktek yang sangat lazim dilakukan di negara-negara Anglo-Saxon, di Amerika, di Eropa yang menganut sistem common law. Ini biasa sekali. Tapi kebiasaan amicus curiae yang artinya adalah sahabat pengadilan itu sudah mulai diadopsi di negara-negara civil law di Indonesia. Nah, apa sih yang disebut amicus curiae itu? Ini adalah concern dari apakah itu citizen, warga negara, apakah itu lembaga, apakah pengusaha, apakah akademisi yang melihat keadaan yang menurut mereka perlu kita koreksi, perlu kita kritisi, perlu kita bantu Mahkamah Konstitusi atau pengadilan untuk memiliki keyakinan dan tekad, ya, agar mereka menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, keadilan, dan ini adalah dukungan terhadap pengadilan. Dalam hal ini dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi.
dalam konteks kita menghadapi sengketa pilpres yang menentukan masa depan bangsa kita, di mana kita diuji apakah demokrasi itu betul-betul fungsional atau tidak, apakah kecurangan itu ada atau tidak. Ini adalah bagian dari concern citizen, keprihatinan warga negara untuk mengkoreksi keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Jadi amicus curiae ini adalah surat yang ditujukan kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan itu punya tekad, punya keyakinan bahwa rakyat itu mendukung beliau, rakyat itu di belakang beliau, ya, di belakang pengadilan dan MK. Nah, ini surat Ibu Megawati ini adalah salah satu amicus curiae yang sudah diajukan ke MK. Banyak sekali. UGM sudah melakukan itu, UI sudah melakukan itu, nanti akan ada amicus curiae dari mantan komisioner KPK, kemudian amicus curiae dari Makluman Juanda, amicus curiae dari UNAN dan sebagainya. Jadi ini bagian dari gerakan publik, gerakan masyarakat mendukung MK untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ya, dalam sengketa pilpres yang kita hadapi. Mungkin itu Pak Hasto. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Amicus kurasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae, dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Demikian, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Mas, alasan baru mengajukan amicus curiae dari Bu Mega ini kenapa baru sekarang? Karena lihat minggu depan sudah hasil keputusan. Kalau lihat dari beberapa waktu lalu kan akademisi, beberapa guru besar juga sudah di awal-awal sidang. Ya, sebenarnya mau disampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Idul Fitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini. Pak Hasto, untuk kelanjutan angket itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ini persoalan geopolitik ini kan sangat serius. Ketegangan akibat serangan balasan Iran terhadap Israel itu menciptakan krisis geopolitik yang baru. Kalau persoalan perang Rusia-Ukraina saja menciptakan krisis pangan, krisis energi, maka sekarang dampaknya sangat kuat di Indonesia. Melemahnya rupiah hingga ke level yang mengkhawatirkan. Kemudian beban utang kita yang begitu besar, dan juga terkait dengan ketidakpastian hukum akibat pemilu yang tidak kredibel, yang menyentuh hal yang paling fundamental tentang kredibilitas pemimpin nasional kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi, masalah politik,
lalu pemilu yang seharusnya kredibel menjadi tidak kredibel, maka hak angket menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tetapi kita juga melihat begitu banyak penghadangan, baik secara politik maupun hukum. Secara politik terkait dengan berbagai usulan, meskipun alhamdulillah sudah dibantah perubahan Undang-Undang MD3 yang mencoba mematahkan suara rakyat yang menempatkan PD Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Lalu secara hukum, begitu banyak intimidasi yang dilakukan. Bahkan hal yang mengejutkan ketika Lebaran, kami menerima laporan dari Pak Abdullah Aswar Anas, bagaimana Bupati Banyuwangi, Ibu Ipu, yang notabene adalah istri beliau, itu juga diintimidasi. Bahkan diperiksa selama 6 jam di kantor Polda. Dan ketika diperiksa, itu diawali dengan cerita ini politik. Sehingga hukum telah dilemahkan. Ketika suatu negara tidak ada supremasi hukum, ketika meritokrasi kemudian dihancurkan dengan nepotisme, dan di depan mata muncul begitu banyak giant corruption yang terjadi terhadap sektor-sektor pertambangan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, maka ini semakin memperkuat hak angket itu. Tetapi persoalan hak angket bukanlah persoalan PD Perjuangan. Ini muncul dari kesadaran kita bersama. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Maka ketika dunia menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik, disitulah peran pemimpin nasional kita untuk membangun perdamaian dunia, bukan memikirkan keluarganya mau jadi apa. Sehingga kami membangun kesadaran seluruh amicus curiae, membangun kesadaran seluruh kelompok pro-demokrasi. Mari bersatu untuk menyelamatkan masa depan negeri ketika kedaulatan rakyat harus tercermin melalui pemilu dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi yang sudah dirintis para pejuang bangsa, termasuk Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi. Mas Hasto, tadi amicus curiae ini berisi salah satunya tulisan tangan Bu Mega yang menilai ada nepotisme dari kekuasaan, khususnya dari Pak Presiden Jokowi. Sebenarnya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini update seperti apa, Mas? Ya, ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit anti nepotisme, kolusi, dan korupsi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Lalu sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu, yang memperjuangkan demokrasi. Ya. Mas Hasto, seberapa besar pengaruh dari amicus curiae yang ditulis oleh Bu Mega ini terhadap nanti putusan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi pada tanggal 22 April nanti untuk bisa menghasilkan putusan yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak penguasa? Ya, dengan persoalan nomor 90 terbukti ada intervensi. Maka muncullah komite etik yang kemudian memberikan sanksi atas keputusan yang menjadi akar dari persoalan abuse of power yang dilakukan dan terjadi saat ini. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dipilihkan di ring 1 istana sebagai lambang
bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berwibawa, sangat kredibel, sehingga mengapa persyaratannya harus memiliki sikap-sikap kenegarawanan. Kami menghormati ya, seluruh independensi dan kedaulatan hakim MK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan mungkin juga ekonomi yang sebenarnya tidak kita harapkan, tetapi sebagai benteng demokrasi dan konstitusi, keputusan itu diambil berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amicus curiae. Hasto, hari ini kan Bu Mega menyampaikan amicus curiae karena sebagai warga negara nih Pak, identitas yang cukup. Tapi kan kita tahu Bu Mega itu juga sebagai ketua PDIP yang mana partai pengusungnya 03 ini bukannya ada tumpang tindih Pak, identitas antara 03 Bu Mega sebagai pengusung Pak Ganjar Mahfud, tapi juga sebagai sekarang Tidak ada. Sebagai warga negara artinya sumber kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum itu berasal dari rakyat itu. Sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara ini legalitas dan legitimasinya berasal dari rakyat. Sehingga Ibu Mega menempatkan bersama-sama dengan rakyat. Karena itulah apa yang beliau suarakan adalah suara kebenaran. Ya tidak ada kaitannya. Ya kecuali bagaimana membangun konstitusi, demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu. Cukup ya? Oke ya, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Nanti dikirim. Diserahkan kembali ya. Pak Roni ya, serahkan kembali. Minta data rimanya. Yuk. Kanu dong. Oh. Salam. Solid. Solid ya Pak. Mas kiri mas, mereka. Mas kiri mas, kiri mas, ini mas. Kanan mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.